Jangan menyerah, tetap semangat. Mari kita belajar matematika. Soal ini itu berkaitan tentang mencari rata-rata hitung ya. Kita baca soalnya. Kartini mengikuti ulangan bahasa Indonesia sebanyak 10 kali dengan nilai sebagai berikut. Nah, ini nilai Kartini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 10 kali ya. Ada 8, 6, 7, 7, 10, 10, 9, 7, 6, 5. Nah, nilai rata-rata ulangan Kartini adalah, nah berarti ini tinggal kita tambahkan saja semua nilainya lalu bagi jumlah datanya. Nah, di sini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini dibagi 10 karena jumlah datanya ada 10. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan 8 tambah 6 sama dengan 14, 14 tambah 7 sama dengan 21, 21 tambah 7 sama dengan 28, 28 tambah 10, 38, 30 tambah 38 tambah 10, 48, 48 tambah 9 sama dengan 57, 57 tambah 7 sama dengan 64, 64 tambah 4 sama dengan 70, 70 tambah 5 sama dengan 75. Nah, berarti di sini kalau kita tambahkan semuanya hasilnya 75 dibagi 10. Nah, 75 dibagi 10 itu sama aja dengan 7,5. Berarti jawabannya yang B. Soal ini berkaitan dengan membaca diagram batang. Nah, di sini ada diagram batang yang menunjukkan jumlah siswa SD Irama gitu ya pada setiap kelas. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 gitu. Nah, di sini pertanyaannya adalah jika jumlah seluruh siswa SD Irama adalah 260, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh 260 orang. Maka banyaknya siswa kelas 5 adalah, nah di sini kelas 5 itu belum diketahui. Berarti kita harus mencari tahu nih kelas 5 itu berapa. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 260. Oke, kita teliti satu-satu. Kelas 1 dulu. Kelas 1 itu jumlahnya ada 50. Berarti kita tulis kelas 1 50. Kelas 2 itu ada 40. Berarti kita tulis kelas 2 40. Kelas 3 ada 35 karena di tengah-tengah 30 sama 40. Berarti kelas 3 sama dengan 35. Kelas 4 itu sama dengan 45 karena di tengah 40 sama 50. Berarti kelas 4 45, kelas 5 belum diketahui ya. Nah, berarti sekarang kelas 6. Kelas 6 itu ada 50. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah kelas 5. Untuk mengetahui jumlah murid kelas 5, kita harus menambahkan terlebih dahulu semua dari kelas 1 sampai kelas 6 ini ya, yang sudah diketahui jumlah siswa di setiap kelasnya. Oke, kita tambahkan 50 tambah 40 itu sama dengan 90. 90 tambah 35 sama dengan 125. 125 ditambah 45 itu sama dengan 170. 170 ditambah 50 sama dengan 220. Jadi ini kalau dijumlahkan itu sama dengan 220. Nah, sedangkan jumlah murid seluruhnya adalah 260. Nah, berarti murid kelas 5 itu gampang 260. Tinggal kita kurangi saja dengan jumlah murid yang sudah diketahui tadi 220. Berarti hasilnya sama dengan 40. Nah, jawabannya berarti yang C, seperti itu. Nah, soal ini itu berkaitan tentang modus. Nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul pada suatu kumpulan data. Nah, di sini ada data berat badan siswa kelas 6H. Nah, sebagai berikut, ada yang 36, ada yang 38, ada yang 42. Nah, di sini pertanyaannya adalah modus dari data
berat badan kelas 6H adalah, nah berarti kita harus cari tahu dulu yang masing-masing berat badan itu ada berapa orang. Dari yang 36 dulu ya. 36 itu ada 1, lalu 2, lalu 3. Nah berarti yang 36 itu ada 3 orang. Nah sekarang kita cari yang 38. 38 ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang 38 ada 6 orang. Sekarang yang 34 ada berapa orang? Yuk kita hitung. 34 ada 1 orang saja. Berarti kita tulis di sini 1. Sekarang yang 30 kilo. Ada berapa orang? Yuk kita hitung. 30 kilo. 1, 2, cuman 2. Nah berarti kita tulis 2. Nah sekarang yang 28 kilo. 28 kilo ada berapa? Kita tulis, kita hitung. 1, 2, cuman 2. Nah berarti kita tulis di sini 2. Nah setelah itu kita hitung yang 40 kilo. 40 kilo ada berapa ya? Kita hitung. 1, 2, ada 2 orang, berarti kita tulis 2 orang. Nah, setelah itu kita cari yang 41 kilo. 41 kilo itu ada 1 saja. Nah berarti di sini tulis 1. Yang 42 kilo ada 1 juga ya. Nah, berarti di sini kita tulis 1. Sekarang 35 kilo. Nah, 35 kilo ada berapa ya? 1. Enggak ada, cuma 1 juga. Nah, berarti 1. Nah, yang 26 kilo itu ada 1. Nah, 1 juga. Nah, berarti kita bisa lihat di sini semuanya sudah kita rekam ya. Yang berat badannya 36 ada 3 orang, 38 ada 6, 34 ada 1, 30 ada 2, 28 ada 2, 40 ada 2, 41, 42, 35 sama 26 semuanya ada 1. Nah, berarti di sini kita cari yang orangnya paling banyak memiliki berat badan tersebut. Nah, kita lihat berarti di sini. Berarti yang paling banyak adalah yang 6 orang dimiliki oleh berat badan 38. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Nomor ini adalah mencari rata-rata. Namun rata-ratanya di sini datanya disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini sebenarnya mudah saja, kita tinggal baca dulu diagram batangnya baru cari rata-ratanya. Nah, di sini kita lihat jumlah siswa. Ini adalah diagram yang menunjukkan jumlah siswa di sebuah SD dan kelasnya tersebut ada 6 kelas. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Nah, kita lihat di sini kelas 1 itu ada 36 orang. Berarti tinggal kita tulis 36. Kelas 2 itu ada 40 orang. Berarti kita tulis 40 orang. Kelas 3 itu ada 36. Berarti tinggal kita tulis 36. Kelas 4 ada 39. Berarti tinggal kita tulis 39. Kelas 5 ada 38. Dan terakhir kelas 6 itu ada 39. Nah, ini adalah jumlah siswa per masing-masing kelas. Kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu. Nah, ini untuk mencari rata-ratanya kita harus menambahkan semua angka di sini dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena ada 6 kelas. Yuk kita tambahkan
36 tambah 40 dulu ya. 36 tambah 40 itu sama dengan 76. 76 tambah 36 kita kotret. 76 tambah 36. 6 tambah 6 12. 7 tambah 3 10 tambah 1 11. Nah, sekarang 112 kita tambah 39. 112 ditambah 39. 2 tambah 9 11. 1 tambah 1 2 tambah 3 5, ini 1. Nah, sekarang 151 kita tambahkan dengan 38. Berarti tinggal kita tambahkan 9 8 1. Nah, sekarang 189 kita tambahkan dengan 39. Oke, kita tambahkan 9 tambah 9 sama dengan 18. 8 tambah 1 sama dengan 9. 9 tambah 3 sama dengan 12. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti ini kalau ditambahkan semuanya menjadi 228. Tinggal kita bagikan dengan 6. Nah, 228 kita bagi 6. 228 kita bagi 6. Oke, kita ambil satu angka nggak bisa ya, berarti ambil 2 angka. 6 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 22? Berarti 6 kali 3. 3 kali 6 sama dengan 18. Oke, kita kurang jadi 44 ya. 48. Nah, berarti sekarang tinggal kita cari 6 kali berapa yang hasilnya pas 68. Berapa ya? 8 ya. Nah, berarti 8 kali 6 sama dengan 48. Kalau dikurangi jadi 0. Nah, berarti hasilnya sama dengan 38. Nah, berarti rata-ratanya sama dengan 38. Nah, jawabannya berarti yang A. Nah, seperti itu. Soal ini berkaitan tentang diagram batang. Nah, di sini diagram batang ini menunjukkan jumlah lulusan murid di sebuah SD setiap tahunnya. Nah, di 2006, 2007 sampai 2013. Nah, di sini kita lihat baca soalnya. Berdasarkan diagram tersebut, selisih jumlah lulusan tertinggi dengan jumlah lulusan terendah adalah titik-titik siswa. Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu di tahun berapakah siswa itu paling banyak lulusannya, dan di tahun berapakah siswa yang paling sedikit lulusannya. Nah, untuk mencari selisihnya, selisih lulusan tertinggi dan yang terendah, kita bisa lihat dari diagram ini. Nah, yang paling tinggi adalah kita cari batang yang paling menjulang. Berarti ini yang paling tinggi ya. Nah, itu batang yang paling menjulang. Nah, yang paling rendah adalah batang yang paling pendek. Nah, berarti ini gitu. Nah, berarti yang tertinggi itu adalah tahun 2013. Yang terendah itu adalah tahun 2006. Nah, kita akan cari tahu masing-masing jumlah lulusan pada kedua tahun tersebut. Nah, kita lihat di 2006. 2006 itu jumlah lulusannya ada 23. Nah, di 2013 itu jumlah lulusannya ada, kita tarik di sini ya, harus hati-hati. Ini ada di tengah-tengah 54 dan 56. Berarti jumlah tahun 2013 adalah 55. Nah, seperti itu. Nah, berarti selisihnya seperti yang sudah kalian ketahui, selisih itu adalah yang besar kurangi yang kecil. Berarti 55 dikurangi 23. Nah, berarti sama dengan 32. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, selisih siswa yang tertinggi dengan yang terendah.